Halo semua, perkenalkan nama saya Novia Solin dari kelas A reguler 2020 dengan dosen pengampu Dr. Bahrul Kari Akmal MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kemiskinan dari para ahli. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Di sini saya mengambil satu pendapat ahli, yaitu menurut Ritonga memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ciri-ciri dari kemiskinan yaitu yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, papan, sandang, dan pangan. Yang kedua, ketidakadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti A. Kesehatan, B. Pendidikan, C. Sanitasi, D. Air bersih, dan E. Transportasi. Yang ketiga yaitu ketidakadaan jaminan masa depan karena tiada investasi untuk pendidikan atau keluarga. Yang keempat yaitu kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. Yang kelima yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam. Yang keenam yaitu ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu ketidakadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Yang kedelapan yaitu ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik ataupun cacat mental. Yang kesembilan yaitu ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti A. Anak terlantar, B. Wanita korban tindakan kekerasan rumah tangga atau KDRT, C. Janda miskin, dan D. Kelompok marginal dan terpencil. Di sini saya mengambil contoh kemiskinan yang terjadi di daerah saya yaitu Kabupaten Pak Barat. Kabupaten Pak Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Seperti yang kita tahu bahwa masalah kemiskinan sudah menjadi masalah sosial yang lama dan tidak ada habis-habisnya atau tidak ada pemecahan masalahnya. Seperti yang kita tahu bahwa sudah beberapa tahun ini masyarakat yang miskin mendapatkan bantuan COVID dari pemerintah seperti uang, sembako, beras, minyak, telur, dan Indomie untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi karena bantuan tersebut, banyak masyarakat yang menjadi manja atau tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berkata bahwa sudah ada bantuan dari pemerintah setiap bulannya. Seharusnya mereka semakin sejahtera karena sudah diberikan bantuan oleh pemerintah. Tetapi karena mereka malas bekerja dan kehidupan sehari-hari mereka bergantung dari bantuan yang diberikan pemerintah, mereka menjadi semakin miskin dan melarat. Berikut ini cara-cara untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu memenuhi jumlah pelamaran kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua yaitu memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu, dan pemerintah juga perlu memberikan keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu agar dapat melangsungkan sekolahnya. Yang ketiga yaitu memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis.
Pemerintah sebaiknya memberikan fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera. Yang keempat yaitu melakukan inovasi dan kreasi. Salah satu upaya terciptanya lapangan pekerjaan yaitu harus inovatif serta kreatif. Diharapkan pemerintah mampu melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Yang kelima yaitu membuka lapangan kerja baru. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri seperti warung makan, restoran, tempat penginapan, dan lain sebagainya. Jika kita membuka usaha baru, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha kita. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Sekian penjelasan video dari saya. Maaf jika ada kata atau kalimat yang salah. Saya ucapkan terima kasih.